Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nurani dari kelas B1904. Di sini saya akan memberikan suatu materi yang berjudul Etika Profesi. Etika profesi menurut Kansil 1997 yaitu profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok agar dapat menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan atau mengedepankan keahlian yang khusus. Menurut KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Keahlian di sini yaitu keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Adapun etika profesi menurut Prakoso yaitu merupakan etika sosial dalam etika khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Sedangkan menurut Mukhtar, etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan bagi setiap pemegang profesi. Ada penelitian lagi menurut Suhwardi Lubis. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesi terhadap masyarakat. Di sini adapun ciri-ciri profesi, adanya pengetahuan khusus, di mana seorang yang memiliki profesi, ya mestinya pengetahuan khusus tentang profesinya itu sendiri. Adanya kaidah dan standar moral. Yang ketiga, mengabdi kepada kepentingan masyarakat, ya bukan kepentingan diri sendiri. Adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Untuk menjalankan suatu profesi, kita juga harus memiliki izin khusus. Tidak sembarangan ketika saya ingin melakukan profesi saya sendiri atau sebagainya. Lalu ada prinsip etika profesi. Di sini prinsip etika profesi sendiri yaitu terdiri dari tanggung jawab. Tanggung jawab ketika memiliki profesi, keadilan, kompeten, berlaku profesional, menjaga rahasia. Lalu ada fungsi etika profesi. Yang pertama adalah sebagai pedoman seluruh anggota. Etika profesi itu digunakan ya sebagai pedoman seluruh anggotanya, bukan cuma perorangannya. Terus yang kedua adalah sebagai alat kontrol, biar kita tidak melanggar etika kita dalam berprofesi. Yang ketiga sebagai sarana mencegah campur tangan dari pihak luar di luar organisasi. Ketika kita berada dalam suatu ruang lingkup satu profesi, kita tetap harus bisa menjaga etika kita dalam profesi, yaitu ya pihak luar dari organisasi untuk mencegah tuh. Lalu ada kode etik profesi. Kode etik itu adalah kata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis dan menjadi pegangan para anggota organisasi profesi. Yang kedua ada kode etik adalah norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Yang ketiga, kode etik profesi adalah norma yang diterapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk pada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekalipun menjamin suatu moral profesi itu di mata masyarakat. Dimana artinya itu norma yang diterapkan dan bisa diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat biar terus berkembang baik. Lalu ada tujuan kode etik profesi. Yang pertama ada menjunjung tinggi martabat profesi. Jangan sampai
mencemarkan nama baiknya, gitu. Lalu menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota. Yang ketiga, ada meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu organisasi profesi. Dan yang kelima, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Apa aja sih sanksi pelanggaran kode etik ketika seorang yang mempunyai profesi melanggar kode etiknya? Sanksinya yang pertama itu sanksi moral. Mungkin bisa diberitahu dulu atau diinfo dulu dia telah melanggar apa. Lalu ada sanksi yang dikeluarkan dari organisasi atau biasa disebut dengan SP. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada penyebab pelanggaran kode etik. Setelah diberikan sanksi, biasanya apa sih seorang profesi bisa melakukan pelanggaran kode etik? Salah satunya yaitu ada beberapa contoh. Salah satunya pengaruh sifat kekeluargaan. Entah itu dari keluarganya atau emang karakter orangnya seperti itu. Yang kedua ada pengaruh jabatan. Biasanya orang-orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi kadang berlaku sewenang-wenang atau semena-mena dengan dirinya sendiri, gitu kan. Terus yang menyebabkan dia bisa melanggar kode etik atas profesinya. Lalu lemahnya penegakan hukum. Ketika suatu profesi dia salah, kadang hukum tidak langsung bertindak, masih memihak atau yang lainnya. Terus yang terakhir ada tidak berjalannya kontrol dari masyarakat. Lalu apa sih dampak yang timbul jika tidak ada kode etik? Yang pertama, terjadinya penyalahgunaan profesi. Dengan adanya profesi, balik lagi kita bisa disalahgunakan. Contohnya seperti polisi, tentara, ya. Terus lalu yang kedua ada kemungkinan mengabaikan tanggung jawab dari profesinya karena tidak ada pedoman dalam suatu organisasi. Lalu ada memungkinkan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya. Contoh, para pejabat korupsi. Para pejabat korupsi itu kan mereka dipilih dari rakyat ya untuk membela rakyat, DPR contohnya. Mereka mendahului kepentingan pribadinya daripada kepentingan masyarakatnya. Untuk kepentingan pribadi, ketika ada kesempatan, ada niat, mereka malah mengkorupsi uang negara. Terus yang terakhir, jika tidak adanya kode etik profesi seseorang dapat memberikan image yang buruk dari profesi yang ditekuninya kepada masyarakat. Dalam artian dimana ketika seseorang yang memiliki profesi tidak menegakkannya kode etik, dia dapat memberikan gambaran yang buruk dari profesi yang ditekuninya di pandangan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Pesan saya adalah semoga tidak lelah untuk belajar karena hidup adalah tentang proses dan progres. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.